Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di General Readings. Ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar kalian semua sahabat aku? Semoga kabar baik selalu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan ya. Kembali ya di Fun Readings Gondes Mendes bersama Gondes Mendes di tentang hati dan jiwa ya. Pada kesempatan kali ini Gondes ingin mengambil sebuah judul, siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on. Ya, mungkin ini masalah kalian semua atau masalah kita semua ya. Mari kita cari tahu apa ya akan disampaikan oleh tebaran kartu di sini. Ada 3 file di sini ya. File 1, file 2, file 3 masing-masing diwakili oleh cincin warna hijau, cincin warna pink, dan cincin warna hitam. Oke. Silakan dipilih ya. Gunakan intuisi hati kalian dan fokuskan hati, pikiran, dan pandangan pada tebaran kartu ini. Siapa nanti yang ingin kalian pertanyakan, tolong dibayangkan. Dan jangan lupa selalu pesan Mendes Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, berdoa memohon yang terbaik untuk tebaran kartu ini. Walaupun sedikit banyak, ini hanyalah prediksi, tapi saya yakin ada sesuatu yang terselip di pesan-pesan kartu ini untuk kalian semua ya. Jadi ambil manfaatnya, buang yang negatif. Oke, silakan dipilih. 3 detik saja. Dimulai dari sekarang. Pertama ya, ada cincin hijau di sini. Mata hijau. Kalian yang suka warna hijau, filosofinya adalah kesetiaan ya. Pasti kalian termasuk orang yang setia. Walaupun kesetiaan itu sebetulnya tidak tahu pantas atau layak tidak kamu setia. Tetapi kamu tipe orang yang setia dan tidak pernah menaruh curiga apapun pada siapapun. Ini warna hijau. Ya, aku taruh di sini aja. Warna hijau kadang-kadang terinspirasi juga ya, warna hijau. Apa sih kok bisa setia sampai segitunya? Ya nggak tahu. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on ya? Kita lihat ya, kita tebar kartunya. Ini adalah pesan dari Angelic Oracle Card. Kita artikan atau kita cari maknanya nanti di akhir tebaran kartu ya. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? Dia ada seseorang yang baru datang di kehidupan kamu. Ya, paling tidak 1 tahun 2 tahun gitu ada di kehidupan kamu. Dia hadir. Dia adalah seseorang yang galau, seperti halnya kamu juga galau. Kalau mau move on susah banget, banyak pemikiran. Itu seseorang yang menawarkan cinta dengan kamu. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah? Ya, dia penawar cinta. Dia bukan penawar, dia seseorang yang suka menawarkan cinta. Dia sendiri ragu-ragu dengan hubungan cinta ini ya. Tetapi dia berkeinginan di sini menawarkan cinta ke kamu ya. Walaupun perasaan dia ragu-ragu. Sama. Jadi seseorang yang datang di kehidupan kamu ya, ingin masuk di kehidupan kamu, di kehidupan baru kamu. Orang ini seseorang yang memang lagi galau, lagi mencari suatu keinginan untuk menjalin suatu hubungan dengan yang lain. Mungkin dia memang juga pernah punya masa lalu, karena di sini dipesankan dia meninggalkan masa lalu dan mencari kehidupan baru. Ini seseorang yang ingin bersama kamu dalam keadaan galau, tapi mungkin dia banyak cerita tentang kegalauan hatinya tentang kamu, kepadamu, bukan tentang kamu, kepadamu. Menceritakan bagaimana kehidupan dia sebelum mengenal kamu, masa lalu dia, sehingga dia harus pergi mencari kehidupan baru ya. Dia menceritakan banyak hal di sini ke kamu, sehingga membuat kamu benar-benar terpesona olehnya dan terperdaya hatimu sehingga kamu main hati dengan dia.
perasaan kamu pakai, hati kamu pakai. Jadilah kamu jatuh cinta pada dia. Padahal dia sendiri ragu-ragu juga menawarkan cinta ini. Karena dia masih mempunyai masa lalu yang sangat mengganggu pikirannya, yang tidak bisa membuat dia itu begitu saja memberikan cinta ke yang lain. Seperti itu ya. Siapa dia sih? Ya ini seseorang yang menawarkan cinta kamu, yang punya masa lalu, dan dia saat ini memang terpikir untuk menawarkan cinta ke kamu. Dia galau. Jadi cerita-ceritanya itu cukup menarik buat kamu dan menarik hati kamu sehingga kamu jatuh cinta sama dia. Dia cinta nggak sama aku, Nes? Dia sendiri masih ragu-ragu cinta ini. Jadi ya kamu sendiri sekarang pengen move on sih kadang-kadang. Mungkin dia off on gitu. Kadang ya mesranya setengah mati. Kadang dia hadir ke kamu di saat dia ingin hadir, di saat dia ingin menghubungi kamu dia menghubungin gitu. Tetapi nanti sebentar udah selesai hilang lagi, ya kayak jelangkung gitu, ngilang, nampak ngilang tanpa diundang datang, pergi tanpa disuruh pergi. Kayak gitu. Tapi kamu main di sini udah main hati, ya. Dia adalah seseorang yang lagi galau, jadi labil gitu, ya menemukan kamu, ya kan. Dia seseorang yang lagi ingin mengobati dirinya sendiri, tapi dipertemukan oleh kamu. Kalau kamu tanya apakah dia akan menikahimu, tidak. Dia tidak akan menikahimu karena dia dalam keadaan galau di sini. Dia sendiri lagi ingin melupakan masa lalu. Seperti itu. Ya. Terus aku harus gimana? Ya pelan-pelan, kalau mau move on pelan-pelan. Ini seperti yang kamu rasakan membaca kartu ini ya. Mungkin ini memang benar yang kamu rasakan, pesan dari kartu ini. Seseorang yang move on, memegang cintanya di situ, ya. Ya kan? Memegang tongkat dan memegang cup. Cup adalah cinta, tongkat adalah tindakannya. Tapi dia duduk aja, nggak kemana-mana. Berarti dia galau. Belum menentukan sikap. Galau memikirkan masa lalu. Terus aku ini dianggap apa, Des? Kamu ya temennya. Kalau kamu berharap banyak tentang dia, jangan dulu. Kamu cukup ya kasih perhatian sama dia, nggak apa-apa. Bantu dia move on sama yang masa lalunya, nggak apa-apa. Bantu dia healing, nggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Tapi yang pasti kamu jangan terlalu berharap. Susah, Des, move on ya. Ya karena kamu kesian, karena kamu rasa iba. Dia tuh udah cerita ke kamu tentang banyak hal, tentang masa lalunya yang membuat kamu itu benar-benar main hati di sini. Ingin mengisi kekosongan dia dan kamu ingin menghiburnya gitu. Dan samping itu juga kamu kemudian berharap dia itu menjadi milikmu di sini. Yang kamu rasakan sehingga pada kesempatan kamu kadang-kadang itu merenung, ya, kok aku jadi seperti ini. Siapa sih dia itu sebenarnya, kok bisa membuat aku seperti ini itu. Ada galau juga sebetulnya kamu kadang-kadang. Kamu kadang-kadang ingin meninggalkan dia, tetapi kembali lagi. Misalkan kamu udah hapus nomor kontak dia, kembali, kamu tulis kembali. Ya percuma saja, ya kan. Kalau kamu tanya siapa dia seseorang yang memang sudah masuk di hati kamu karena cerita-cerita masa lalunya. Tapi untuk serius tidak, dia belum tentu serius. Dia tidak ada kepastian karena sendiri ragu-ragu dia. Dia akan mengobati hatinya dulu, mengobati luka masa lalunya dulu. Ya, makanya dia suka. Kalau kamu nggak cat duluan, dia nggak bakal cat duluan. Kalau ada keperluan, dia memang keinginan cat, ya dia akan cat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Jadi kamu suka menunggu-nunggu aja kok dia nggak cat ya, dia sehat apa enggak ya, apa dia sakit ya, apa dia sama cewek lain. Itu yang ada di pikiran kamu karena kamu sudah mulai main hati sama dia, sedang dia sendiri belum tentu. Dia santai mungkin ya, masih memikirkan masa lalunya. Dia kayak seorang yang trauma gitu. Oke. Sekarang kita buka untuk Angelic Oracle card, pesan alam semesta. Time to go. The sun sets. Ada kalanya matahari tenggelam, tapi ada juga besok pagi matahari akan terbit, ya.
Itulah perjalanan hidup, digambarkan sebagai matahari yang terbenam dan esok hari matahari terbit kembali. Maksudnya apa, Nes? Ya, ini adalah hubungan yang tak pasti, tetapi pasti ini masuk ke ranah hidup kamu. Tapi ini sesuatu yang tidak pasti. Buat apa kamu bertahan di sini? Anggap saja ini adalah kayak siklus gitu aja. Dan kamu tidak boleh menutup hati kamu hanya untuk satu orang ini saja. Buka hati yang lain. Lihat matahari. Ya, saatnya untuk pergi. Buat apa? Time to go. Waktunya untuk pergi. Untuk melihat matahari terbit. Ya, seseorang yang akan datang ke kamu gitu maksudnya. Ya. Seperti itu. Susah move on, Des. Iya, pelan-pelan. Tetapi kamu tidak harus menutup hati kamu untuk yang lain. Kamu untuk ini memikirkan sesuatu yang nggak pasti, ya. Kamu menunggu matahari terbit sampai nanti tenggelam, dan kamu mengisinya hanya untuk memikirkan dia, membayangkan dia yang sebenarnya dia sendiri nggak ngerti dengan perasaan dia sendiri ke kamu, walaupun dia masuk ke kehidupan kamu. Kayak terpaksa, tidak berharap, tapi tidak berharap dia itu ini ya hubungan ini. Dia itu tidak berharap, tetapi ya tidak berhubungan gitu loh. Gimana coba? Di tengah-tengah kan? Tidak berharap dengan hubungan ini, tapi juga dia tidak berhubungan dengan hubungan ini. Muter-muter sindes ya. Maksudnya dia itu nggak pasti dengan dirinya sendiri terhadap kamu gitu loh. Tapi kamu main hati. Ya. Kamu serahkan hatimu ke dia semua, bahkan mungkin yang lain pun akan kamu serahkan kepada dia. Jangan ya. Time to go, waktunya kamu berjalan pergi. Waktunya kamu pergi dari hubungan ini. Kalau nanti jodoh tidak kemana, ya kan? Sekarang buka hatimu untuk matahari yang terbit, untuk yang akan datang. Biarkanlah untuk sementara ini tenggelam. Susah payah memang, tapi tetap harus berusaha untuk membuka hati dengan yang lain. Karena di sini alam semesta pun akan membantumu, ya. Kamu akan datang matahari untuk menyambut kamu. Mereka akan datang ke arah kamu. Setelah mereka melihat kamu itu sesuatu yang sangat emang harus dicintai. Bukan mencintai seperti ini. Buang waktu. Ada orang yang cinta sama kamu tolak. Mungkin ini bisa jadi. Aku gak bisa buka hati dengan yang lain. Kenapa tidak? Sekarang ya, kamu harapkan dari apa dia itu, gitu aja, oke? Ya, jadi intinya seperti itu. Hubungan cuma mencurahkan air mata, hubungan yang hanya membuat kamu tidak nyaman dan merasa galau, tetapi kadang datang rindu, kadang datang kebencian. Itulah memang dinamika cinta itu seperti itu ya, roda cinta itu seperti itu. Tetapi marilah kita pakai rasio saja. Kita pakai logika, jangan pakai perasaan. Ya. Jangan pakai perasaan. Time to go. Lakukan yang terbaik untuk kamu. Waktunya pergi, ya pergi aja. Nanti kalau dipertemukan lagi, nah itu baru namanya takdir. Percaya dan yakin aja. Oke ya? Oke. File nomor 1. Ya. Seperti itu. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? Seseorang yang galau, yang tidak tahu kepastiannya untuk hubungan ini. Buat apa? Oke, file nomor 1. Kalau kalian ingin curhat tentang ini, curhat ya. Cerita saja, tapi jangan untuk minta pertanyaan, Des, aku nih nanti sama dia gimana ya kelanjutannya. Nah, kalau seperti itu kamu harus personal leading. Itu udah masuk ranah ke personal leading. Karena ya Des harus buka kartu ya, ada maharnya. Tetapi kalau cuma sekedar, Des, aku tuh cerita panjang lebar, oke, ayo kita bicara, kita sharing ya. Karena apapun Dak Mendes ada untuk kalian semua ya. Jangan menangis untuk hal-hal yang tidak penting ya. Hapus air mata kamu ya sayang ya. Oke. Terima kasih. Jangan pernah pentah semangat. Pesan Mendes, tetap maju ke depan. Matahari terbit di esok pagi, matahari tenggelam di ufuk barat. Sambut yang akan datang buat kamu ya. Ada yang lebih baik daripada ini, walaupun kamu dengan susah payah. Selalu berusaha. Oke ya, God bless you.
gitu ya. Jangan lupa komennya, yang banyak komennya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan video-video Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Oke, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, diwakili oleh cincin bermata pink ya. Cincin bermata pink. Romantis, kalau cinta mah romantis ya. Ya, betul, Des. Oke. Sekarang kita tebar kartunya. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? So, kita lihat. Ini kita baca belakangan. Masa lalu, dia adalah masa lalu kamu. Ya, mantan kamu ya. Dia banyak pilihan, seseorang yang banyak pilihan atau dikenal dengan playboy. Seseorang yang masa lalunya itu benar-benar membuat kamu jatuh cinta, tapi suatu kekuatan alam untuk membuat kamu belajar menjadi lebih banyak, belajar tentang hubungan cinta di sini. Bagaimana kamu mencintai si dia dengan seketulusan hati kamu, ya, dengan benar-benar mencintai dengan apa adanya kamu ya. Tapi si dia itu membuat kamu benar-benar patah semangat karena dia mempunyai banyak pilihan. Tetapi dia sebenarnya juga mencintai kamu loh. Walaupun dia banyak pilihan di sini. Ini seseorang yang membuat kamu benar-benar down gitu ya. Kayak cinta tapi membuat kamu gelisah terus gitu, karena dia seseorang yang memang senang mengukir cinta dengan banyak pilihan. Tapi ini hanya halusinasi saja, ini bukan cinta yang seperti kamu bayangkan. Kamu memikirkan dia mempunyai banyak pilihan, banyak pasangan, banyak cewek, padahal itu cuma masa lalu, cuma di halusinasi kamu saja, juga halusinasi dia nggak ada cewek. Ini cuma pilihan dalam bayangan saja ya, yang ada di pikiran kamu ini, sehingga membuat kamu itu mundur 1000 langkah, ketakutan terlebih dahulu karena kamu takut diselingkuhin. Padahal dia tidak pernah selingkuh karena dia memang punya banyak cinta buat kamu. Cuman kalaupun dia nggak sering intens kayak yang kamu mau, dia chat gitu, terus kamu ingin selalu bersama dia, nggak bisa. Dia seseorang yang memang ulet bekerja ya, untuk belajar tentang keadaan dunia, belajar tentang ilmu. Dia menyukai bekerja keras gitu. Jadi ya hubungan itu hanya dia cinta sama kamu gitu loh, tapi nggak seperti cinta yang lain-lain kayak ABG yang harus halo udah makan belum, tidak itu sifatnya dia itu orang maniak kerja gitu. Jadi yang ada di pikirannya kalau udah pekerjaan ya udah pekerjaan, tapi ya tetap chat kamu, tapi sesekali aja. Yang dia pegang di sini hanyalah kamu harus percaya sama dia, kamu harus mengerti sama dia. Jangan kamu sampai cemburu yang nggak masuk akal kayak gini nih. Ini kan ada ini seperti ini, halusinasi kamu ketakutan kalau dia mempunyai orang atau pilihan yang lain. Dia tidak punya pilihan yang lain. Yakinkan, memang susah meyakinkan, tapi coba yakinkan ya di hati kamu ya. Dia tuh tidak punya tuh, dia aja meninggalkan, membelakangin halusinasi ini karena dia tidak ingin berhalu-halu. Tetapi kamu yang berhalu-halu, dia punya pilihan banyak, dia punya cinta banyak, dan nanti kamu takut diterbengkalaikan, kamu takut terluka, makanya kamu kadang-kadang mengambil keputusan untuk udahan saja, ambil keputusan untuk ngeblok ya. Untuk mengambil keputusan untuk tidak menghubungi dia ya. Dia tetap sayang sama kamu, dia tidak akan meninggalkan kamu, tapi kamu yang berhalu-halu seolah-olah dia itu banyak pilihan. Bikin kamu pusing sendiri kan. Dia punya cinta banyak, seperti cinta kamu banyak juga sama. Tapi kan hidup ini kan perlu diperjuangkan, tidak hanya aku cinta kamu, aku sayang kamu, terus nanti bisa makan, tidak kan. Yang dia ada di pikiran dia itu seperti itu. Hubungan itu tanpa tujuan itu nggak masuk akal menurut dia itu. Jadi dia itu seseorang yang memang ya, satu memang mania kerja, kedua juga memang yang bertanggung jawab, dan seseorang yang memang senang belajar tentang kehidupan ini. Ya, untuk cinta sama kamu dia cinta banget.
uh, kamunya yang overthinking, tahu nggak, membayangkan hal-hal yang tidak dia lakukan. Kalaupun dia lakukan itu kan ya hak dia toh. Selama kita nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri kan kita nggak boleh menuduh kan. Nanti kita malah pusing sendiri. Udah sih, biarin aja jalan seperti itu. Tapi ini kan kita berhubungan, iya dia juga memikirkan tentang hubungan kalian. Kalau kalian berani tanya, coba ada tanya, pasti jawabnya ya aku berharap ingin menikah dengan kamu, tapi ya kita kembalikan kepada jodoh. Itulah sifat dia gitu loh. Sifat dia memang seperti itu. Tidak bisa aku harus menikah sama kamu, dia nggak akan bilang gitu. Karena dia prinsipnya itu kepada Tuhan gitu loh. Semua sesuatu itu udah diatur sama Tuhan. Karena dia sendiri juga punya masa lalu di sini. Masa lalu yang benar-benar membuat dia belajar tentang hidup di sini. Kalau hubungan sama kamu cinta, ini cinta. Cuman ada halusinasi buat kamu nih. Membayangkan dia berselingkuh, membayangkan dia banyak cewek gitu. Karena kamu terlalu cinta. Makanya kalau berbagi cinta itu jangan 100%, cukup 50%. Jadi kamu agak enjoy, kita agak santai, nggak terlalu fokus ke dia, tapi kamu bisa mengerjakan yang lain, bisa memikirkan yang lain. Kalau udah 100% kamu satu jadi takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut dia sama yang lain, overthinking terus yang ada di pikiran kamu. Ya, mulai sekarang tata perasaan kamu. Jangan tumpahkan cinta kamu hanya satu orang 100%. Nanti kalau udah menikah boleh 100%. Sekarang cukup 50%, status baru pacaran. Oke ya, sekarang kita buka untuk angelic oracle. Law attraction. Setiap pikiran adalah investasi itu. Ya. Setiap pikiran adalah investasi itu. Membayar di dalam dividen langsung. Jadi berinvestasilah dengan bijak, ya kan? Apa kata Mendes? Jangan kamu jatuh cinta atau investasi, atau kamu jangan investasinya ke cinta ke dia itu 100%. Kamu akan menderita sendiri. Nanti overthinking akan timbul di hati kamu sendiri. Dan overthinking itu sangat memusingkan kepala, membuat kita berpikiran yang buruk-buruk, ya, negatif thinking. Jadinya kamu berperasaan buruk kepada dia, padahal dia sama-sama cinta kayak kamu, ya. Jadi apa ya, investasikan cinta kamu 50%, bisa nggak setelah menonton ini, ya, agar kamu tidak menderita, ya. Tidak nus mau move on kok susah banget, salah dia apa gitu dulu. Kalau mau move on ke dia itu salah dia apa dulu, karena aku udah diputusin, kenapa dia mutusin. Nah itu kan ada penjelasannya. Kalau penjelasannya memang kalian harus putus dan memang harus menerima kenyataan kalian putus, ya pasti cepet move on. Misalkan dia kurang baik buat kamu dan kamu melihat dengan mata sendiri, itu malah justru cepat move on loh. Terus misalkan kamu berbuat kesalahan dan dia memutuskan untuk salah, itu waktunya kamu berkoreksi diri atau introspeksi diri, ya kan? Nggak ada masalah putus tanpa ada gejalanya itu apa gitu. Orang kalau udah putus pasti ada sebabnya dan membuat kita cepat move on. Kalau tidak itu berarti tidak putus, cuman kamu berhalu-halu, atau kemarin itu terjadi masalah putus itu karena kamu ketakutan dan dia merasa ilfeel gitu loh, merasa ilfeel, aku dicemburuin terus, aku diginin terus. Nah dia itu seperti itu, akhirnya ngambil keputusan untuk sudahan gitu, ya. Law of attraction atau hukum tarik, ya, setiap pikiran adalah investasi itu, ya, membayar dividen langsung. Jadi berinvestasilah dengan bijak. Jangan mencintai 100% kalau belum menikah, ya. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kamu dan menyelaraskan dengan cinta, paham kan? Kedamaian dan harmoni atas permintaan kamu, ya, malaikat penjaga kalian dengan senang, ya, dengan senang hati, dan menyesuaikan kamu ke energi, ke frekuensi yang lebih tinggi, ya kan? Apa yang kamu inginkan di sini, kamu yang harus meminta kepada alam semesta yang seharusnya bagaimana. Jangan memaksakan diri, ya. Kamu punya tunangan apa punya
pacar gitu, baru kenal tapi kamu udah aduh seperti mau ditumpahkan semua hatimu ke dia. Aduh nanti pusing sendiri kamu sayang. Bijak-bijaklah dalam berinvestasi cinta di sini, dan bijak-bijaklah dalam menentukan sikap di sini ya. Oke. Kok susah move on? Kalau kamu mau cepat move on dan memang kalian udah cerai kok susah move on, itu bukan karena apa-apa, memang karena mungkin masalah yang kalian kemarin menjelang putus itu belum tuntaskan dulu masalahnya. Pasti kamu cepat move on. Jangan membawa masalah setelah putus ya, itu akan mengganggu pikiran kalian. Oke? Ya, semoga bisa menjadi pencerahan buat kalian ini ya. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? Kamu hilangin overthinkingnya. Dia baik-baik saja loh, dia itu seseorang yang mencintai kamu, cuman gaya cara mencintainya itu membuat kamu begitu ingin move on aja lah. Dia itu on off kata dia gitu. Kamu langsung simpulkan seperti pasti dia lagi punya pilihan lain. Aku udahan aja, jangan ya. Rembuk baik-baik, selesaikan masalah baik-baik, tanyakan baik-baik, kenapa toh kok seperti ini, kok kamu gak suka SMS aku duluan, kok kamu gak suka chat aku duluan, kok mesti aku. Ada juga sih cowok yang seperti itu, dia harus dicat dulu tapi kemudian dia setelah dicat ya udah aktif ngecat gitu, tapi nanti kalau udah nggak ngecat lagi ya besok pagi udah nggak ngecat lagi ya. Pokoknya kamu harus duluan, minimal kamu panggil namanya aja, dia langsung akan ngerespon gitu. Itulah tandanya dia kan peduli sama kamu, cinta sama kamu gitu. Oke. File 2, thank you, jangan lupa subscribe-nya, komennya, likes-nya ya, dan tekan tombol notifikasinya. Oke, bye. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya, diwakili oleh cincin bermata hitam. Oke, aku taruh di sini ya. Kita tebar kartunya. Apa sih pesannya? Edisi bertanya, siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? Ini kita baca untuk di akhir ya. Kita tebar kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada The Sun. Siapa dia yang membuatmu tergila-gila hingga susah move on? Harapan, seseorang yang ganteng, seseorang yang tampan. Ada peluang untuk menikah, dan ada Ace of Swords terbalik. Tidak berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan, dia adalah seseorang, itu adalah harapan kamu ya, motivasi kamu ya. Dia adalah sesuatu yang membuat kamu semangat hidup. The Sun ya, The Sun, atau bisa diartikan sebagai kemampuan menghasilkan materi ya. Seseorang ini adalah seseorang yang bisa kamu bilang harapan kamu lah gitu ya. Kamu sangat berharap banget dengan si dia ini. Dia juga berharap sama kamu ya, berharap untuk kesini. Di suatu saat kalau ada kesempatan, bukan kesempatan, atau diberikan kesempatan, dia ingin membangun suatu rumah tangga, dan tidak dipikirkan sama dia sih, sama sekali tidak dipikirkan, tetapi ya dia ada harapan di sini untuk ke jenjang lebih serius. Jadi mungkin harapan kamu juga seperti ini ya, ingin ke jenjang ini, dan kalian udah sepakat nanti suatu saat kalian sama-sama punya harapan untuk ke sini semua. Setiap kamu bicara tentang hubungan ini ya, dia akan menjelang ke sini. Kalian berandai-andai gitu, misalkan nanti kita kalau ini diridhoi Allah, kita menjadi suami istri, iya, sama dia juga berharap seperti itu ya. Kalian nggak putus kan, cuman kalian harap-harap cemas aja, dan kamu ingin tahu dia itu siapa sih kok membuat kamu tergila-gila. Setiap kamu ingin move on, kadang-kadang kalau terjadi masalah gitu, kamu ingin melarikan diri dari dia, karena kamu merasa
tidak nyaman juga kadang-kadang sama dia. Sebenarnya kadang-kadang kamu ingin meninggalkan dia, karena dia itu sebetulnya bukan harapan sih, bukan tipe kamu banget gitu loh. Bukan tipe kamu, tapi kamu dipertemukan gitu, yang membuat kamu jadinya seperti ini. Kadang-kadang ini move on, tinggalin aja lah gitu. Tapi di saat kalian bersama, ya udah, kalian berbicara tentang suatu rumah tangga, hubungan yang serius. Iya, dia juga ngijain karena memang dia juga mau seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak ada peluang berpikir di sini tuh, cuman ini aja. Tidak bisa berpikir ke yang lain. Cuman masalah hubungan ini terus yang kalian pikirkan. Yang kamu pikirkan, terutama kamu ya. Ya. Kalian berdua punya misi yang sama. Punya harapan yang sama. Bersama. Setiap detik, setiap menit kamu pikirkan ini. Mungkin gak sih aku menikah dengan dia? Pernah kamu sampaikan mungkin, apa kita akan menikah? Dia pasti menjawabnya iya. Berharap seperti itu. Jadi kamu tuh mau ninggalin dia, jangan-jangan bener kata dia. Ya, kamu mau membuka hati yang lain tuh jangan-jangan dia bener, aku yang salah, nanti aku nyesel, kayak gitu-gitu yang bikin kamu tuh susah move on. Ya kan? Lah kalau dia nggak salah, ngapain kalian harus move on dari dia? Ini kan dirembuk dong bareng-bareng, sama bertemu, dibahas. Udah sudah dibahas, ya sudah, tunggu waktunya. Kamu kasih waktu terhadap diri kamu sendiri untuk bersama dia itu berapa. Kalau kamu ambil waktu 6 bulan, ya tunggu 6 bulan. Kalau dia kok nggak ada perubahan gitu, misalkan ya cuman dibicarakan sekali doang, habis itu nggak membicarakan lagi sampai 6 bulan ke depan, ya sudah, kamu kalau mau move on. Berarti dia memang cuman berharap doang, tidak pakai tindakan gitu. Soalnya tindakan di sini memang nggak ada, kan? Kalau seperti ini tuh dia melakukan tindakan, tapi ini kan terbalik. Dia nggak melakukan tindakan apa-apa kan. Boleh kamu move on, dan kamu akan cepat move on. Ya kan? Jangan ragu-ragu. Kamu sendiri yang dipancang waktu, jangan pancang waktu ke dia. Nanti kita 2 tahun kalau kamu nggak nikahin aku, tinggal buang waktu kamu ya. Nanti kalau 2 tahun kamu nggak nikahin aku, kita putus ya. 2 tahun itu lama coy. 6 bulan pasang pada diri kamu sendiri, di hati kamu sendiri. Kamu oke, kita rencana saat ini, kita ngobrolin, kita akan menikah. Tetapi aku tunggu 6 bulan, kamu nggak membicarakan ini lagi, berarti kamu memang tidak akan pernah ada tindakan untuk aku. Seperti itu aja. Gampang loh. Aku berharap menikah dengan kamu. Semua orang bisa bicara seperti itu, tapi tindakan nggak ada. Buat apa? Ini yang membuat kamu susah move on. Mungkin karena ada janji-janji aja. Gitu. Ya. Kita buka ini. Cupit. Kami ya, Cupid ya, dewa asmara. Kami mengirimkan gelombang besar cinta ya ke dalam hatimu dan pikiran. Membangkitkan cinta kamu untuk hidup ya, itself, dan kamu jelas keputusan untuk menerima dan menikmati asmara. Asmara telah dipicu kebangkitan ini. Biarkan diri kamu sendiri secara spontan ya. Rayakan cinta dalam semua aspek yang mulia. Dewa asmara di sini tuh ikut bicara ya, bahwa hubungan ini alam mendukung. Cuman belum ada tindakan apa-apa. Tapi kamu diminta untuk bersabar ya, kalau memang kamu berharap ke
ke hubungan ini, ya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa dia tidak segera mengambil tindakan. Yang itu, kamu harus positif thinking saja. Kamu nggak bisa move on, ya udah, biarin aja ini berjalan seperti air yang mengalir. Kalau kamu membuka hati yang lain, silakan buka hati yang lain, tapi ini tetap kamu pegang. Seperti itu. Selingkuh dong, Des, enggak. Kamu nanti banyak alasan untuk menyampaikan ke dia, atau banyak jawaban yang bisa kamu sampaikan ke dia. Kalau misalkan suatu saat ketahuan kamu mencari yang lain, kamu adalah wanita. Untuk yang menonton wanita ya, wanita itu dikejar deadline, ya, dikejar umur. Menjalin hubungan lama-lama bagi perempuan itu membuang waktu. Kita dikejar, kalau udah menikah kita usia udah tua, mau apa, bisa apa. Kalau maskulin mah ya oke aja sih, seperti itu, ya. Untuk saatnya kamu menikmati hidup, tetap kamu pegang omongan dia, tetapi kamu tetap buka hati yang lain. Hidup adalah bukan kompetisi, bukan, tapi kita harus seleksi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus layak dipertahankan, mana yang tidak. Seperti itu, ya. Ya, tetap kamu pertahankan, nggak apa-apa, tetapi kamu juga harus membuka hati yang lain. Ini Dewa Asmara juga mendukung kamu seperti itu, bahwa cinta ini memang benar-benar akan terjadi nanti suatu pernikahan, tetapi nggak tahu kapan gitu loh. Tahu nanti kamu udah umur 50 tahun apa udah umur 70 tahun kamu baru menikah sama dia. Terus yang kesininya itu kamu isi apa? Menunggu dia saja, ya nggak mungkin kan. Oke, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Kasih batas waktu, kapan mau serius, kapan mau membawa hubungan ini ke arah yang lebih mulia gitu. Kalau kalian feminim ya, jangan cuma hubungan doang, udah terlalu lama, begitu itu langsung ditinggalin. Wow, kamu bisa nangis. Belajar move on pelan-pelan. Kalau memang harus move on, tapi di sini nggak harus move on, soalnya dia juga mencintai kamu. Cuma dia belum berani mengambil tindakan untuk menikah. Mungkin ada alasan tertentu gitu ya. Oke, file 3 sudah selesai ya. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, like-nya, dan tekan tombol notifikasi. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi motivasi ataupun antisipasi ataupun pembelajaran ya. Ambil yang positif, buang yang negatif, abaikan yang negatif. Semua hidup perlu berjuang dan belajar. Ya, oke. Terima kasih. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa, ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan didekatkan pada hal-hal yang bagus, yang baik. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.